رمضان 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 يا حبيب. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa bi'ulumihi wa fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mashu jami'il udunaini dahirihima wa batinihima bima'in jadidin. Wa mashu jami'il udunaini dan musab sekabehane kuping loro dahirihima hale jobone udunai wa batinihima lan jerone udunai bima jadidin kalawan banyu kang anyar. Di antara sunnahnya wudu ialah mashul udunain, yakni mengusap semua kuping, dohiran wabatinan, luar dan dalamnya kuping. Menggunakan apa? Bima'in jadidin dengan banyu yang anyar, dengan air yang baru. Jadi yang dimaksud dengan bima'in jadidin, air baru di sini ialah, jadi setiap biasanya tangan setelah membasuh wajah, membasuh kedua tangan itu masih dalam keadaan basah, pecah kan tangannya. Jadi air yang melekat di tangan itu maksudnya tidak bisa mendapat kesunahan membasuh kedua telinga dengan air yang sudah basah di tangan. Bagaimana cara untuk mendapatkan kesunahan membasuh kedua telinga itu? Bima'in jadidin, yakni dengan air yang baru. Maksudnya air yang baru di sini ialah kotung ala lain. Ambil air lagi yang baru dibasuhkan kepada kuping. Itu yang dimaksud dengan bima'in jadidin. Airi baladin tegesi kang diani teles-telesane roksi badali roksi sirah. Ini kare-kare ngusap sebagian dari kepala. Was sunnatu utawi kesunatani fi kaifiyati masihima ing dalem carane ngusap udunain ayyudhila musabbahataihi ayyudhila iku yento ngelebuaken sapa mutawaddi musabbihataihi ing driji pupu musabbihataihi ing driji pupu lorone mutawaddi fi somahaihi ing dalem jero kupingi mutawaddi wa yudirahuma lan yento ngobong-ngobongaken sapa mutawaddi huma ing udunain alal mu'atifi ing atase reket-reketane kuping wa yumarru biha wa yumaron lan yento nganakoaken sapa mutawaddi biha kalawan timpol lorone ibhamaihi wa yumarru ibhamaihi wa yumarru lan yento nganakoaken sapa mutawaddi ibhamaihi ing jempol lorone mutawaddi ala duhurihi
bihima ing atase ing jabone udunaini sumayusiko mongko nemuaken kafaihi ini bebek lurune mutawakki wa huma ane utawi kafaihi mablunatani iku den teles karuni bil udunaini kelawan kuping lurune istidharon krono amri partai kau. Jadi cara mengusap kedua telinga itu dengan cara ayyudkhila musabbahatahi, memasukkan kedua telunjuk fi somakhaihi dalam lubangnya kuping. Kemudian setelah itu diputar-putarkan untuk menghilangkan kotorannya. Setelah itu mayumarru ibhamaihi, dan kedua ibu jari empolan ibhamaihi ala duhurihima, itu di luarnya kuping tugasnya, di dalamnya kuping bagian jari telunjuk seperti ini. Bisa dipahami ya? Wa tahdilul lihiyatil kasati, wa tahdilul lihiyatan nyelat-nyelati jenggot, untuk nyelat-nyelati jenggot itu hukumnya sunnah. Jenggot al-kasati yang kendel setebel mensetepes sunnah juga ya. Ini yang tebal ya. Kalau yang tebal itu hukum sunnah. Bimusallasatin kelawan dan titik telu minar rojuli saking wong lanang, jadi yang disunahkan bagi orang laki-laki aman lihiyati rojuli, ana purutawi lihiyati rojuli jenggot wong lanang al khafifah tukang tipis, walihiyatul mar'ati lan jenggote wong wadon wal unsa lan wong wantu. Fayajibu moko iku wajib tahliluha apa nyelat-nyelati rojul nyelat-nyelati rojul. Wa kaifiyatuhu utawi carane tahlilul lihya ayyudkhila rajul wa yudkhilaiku yento ngalepuaken ar-rajul sapa lanang asabihu ing pira-pira drijine rajul min asfalil lihyati saking ngisore lihya. Jadi cara untuk menyelat-nyelati jenggot itu dari bawahnya jenggot. Bukan dari atas tapi dari bawah. Seperti ini. Jadi pakai driji, jari-jari dari bawah. Wa tahlilu asabi an yadaini wa rijlaini wa tahlilu, dan selanjutnya sunnahnya wudu. Wa tahlilu dan nyelat-nyelati asabi an yadaini biro-biro asabi an yadaini biro-biro driji tangan. Wa rijlaini dan sikil luru ya, jari-jarinya tangan dan jari-jari kedua kaki. In wasolal ma'u ilaiha, namun iso temuko al ma'u banyu ilaiha maring asabi'ul yadain wa rijlain min ghairi tahlilin saking tanpa diselat-selati. Jadi hukum kesunahan menyelat-nyelati kedua tangan, jari-jari tangan dan kedua jari-jari kaki itu apabila air itu nyampe kepada kedua jari-jari tangan dan jari-jari kaki, itu hukumnya sunnah. Mon aing in wasolal ma'u ilaihi, apabila air bisa sampai pada
jari-jari tadi. Min ghairi tahlilin, dengan tanpa diselat-selati. Tak usah diselat-selati, ternyata air bisa nyampe ke semua jari. Itu hukumnya sunnah diselat-selati. Fa'ilam yasil moko lamun ora iso tumeka apa mah illa bihi angin kelawan tahlil angin kelawan tahlil kan asabiil multafati kaya pira-pira driji al multafati kang rapat. Wajib tahliluha, wajib maka wajib tahliluha nanti driji. Yang dihukumi sunnah ketika tanpa diselat-selati air itu nyampe, kemudian diselat-selati itu hukumnya sunnah. Sekarang kalau air tidak bisa nyampe tanpa diselat-selati maka hukumnya wajib menyelat-selati, seperti halnya ada jari yang merempet ya. Jadi tanpa diselat-selati air tidak bisa nyampe, maka hukum menyelat-selati seperti ini itu hukumnya wajib. Bisa dipahami ya? Bisa. Tapi kalau biasa, jari-jarinya biasa, air bisa nyampe meskipun tanpa diselat-selati, maka hukum menyelat-selati itu dihukumi sunnah. Artinya semua jimat. Wa taqdimul wa illam yata'ata tahliluha wa illam yata'ata mongko lamun ora dadi gampang tahliluha wa nyelat-nyelati al-asabi ilmul tafati ngil tihamiha krono rapete asabi krono rapete asabi haruma fat uha ditahlili moko harum benggangaken ditahlili krono jelat-jelati mun sempamane cekak rapat pentang tidak boleh. Tujuannya untuk menjelat-jelati, kemudian jari-jarinya pentang rapat pentang, maka hukumnya tidak boleh. Cepas pentang seumpama gigi rapat cepas pentang itu tidak boleh. Wa kaifiyatu tahlilil yadain, utawi carane nyelat-nyelati tangan dulu bitasbiki kelawan ngapuran panjang. Jadi cara menyelat-nyelati tangan dengan cara ngapuran panjang. Ngerti ngapuran panjang? Ngarewak. Jadi cara menyelat-nyelati tangan bitasbiki wa bijlain, dengan carane nyelat-nyelati sikil luru ayyabda'a bihin siri yadihi ayyabda'a kalawan ngabiti sapa mutawaddi bihin siri yadihi kalawan tentei tangani mutawaddi al-yusra kang kiwa min asfir rijli saking ngisore sikil mubtadi'an ngawiti bikin siril rijli kelawan tentei sikil al-yumna kang tekan khotiman alaihi mungkasi bikin siril yusra kelawan tentei kang kiwa. Jadi cara menyelat-nyelati kaki itu dengan cara ayat bihin siril yadihil yusra, memulai dengan jari kelingking jari kelingkingnya tangan yang kiri ketemu dengan jari kelingking kaki yang kanan.
Ngerti maksudnya? Mama praktekkan. Beni dari bawah, beni dari atas, tapi dari asfalir rijli. Berarti dari bawah. Entah salah itu lah. Mun tanang ngapuran ja, mun soko. Mama mun soko. Cara melihatnya nanti. Ketik jari kelingking yang kiri ketemu dengan jari kelingking kaki yang kanan dari bawah, ya, dari bawah. Nah, ibu tua besar cara menjalani hati seperti ini. Bunyi dari atas ngareng-ngareng tidak mendapat kesunahan. Cara atas salah. Bener ya sesuai. Jari-jarinya ya sesuai, tapi keliru caranya sesuai. Mestinya jari kelingking ketemu jari kelingking tangan kiri ketemu dengan jari kelingking kaki kanan, ya, seperti ini, ya. Itu cara menyelat hati, baru dapat kesunahannya menyelat hati. Wa taqdimul yumna dan dinginakan anggota kang mendahulukan anggota yang kanan di saat membasuh tangan, maka mendahulukan tangan kanan. Di saat membasuh kaki mendahulukan kaki yang kanan. Di saat membasuh telinga mendahulukan telinga yang kanan. Itu merupakan taqdimul yumna atau mendapat kesunahan, ya. Taqdimul yumna mendahulukan yang kanan min yadaihi bayani saking tangani mutawaddi warijilaihi dan sikili mutawaddi anal yusra yang atas yang kontokan kiwo daripada anggota yang kiri min rumah saking rijlain min rumah saking yadain war rijlain amal uswan utawi anggota luru alladani yadani uswan ayyus halah kang dadi gampang gasluhuma apa basuhi alladani ma'an hale bareng kan khotaini kaya pipi luru falayu kontamu ora den dinginaken layang sungguh bainal utwaini tafrikun kasirun bal yudharul utwu ba'dal utwi. Jadi membasuh yang sebelah kanan kemudian lanjut ke sebelah kiri. Berni masih sebelah kanan dipisah dengan waktu yang lama kemudian baru membasuh anggota yang kiri. Bihaitsu la yajifu yang kelawan sekiranya nilai jifora garing al-mausuli opokang al-mausulu opokang den basuh qablahu ing dedem saturungi anggota ma'itidali ing dedem sertane iktidal sedang maksudnya batasan muwalat itu atau ukuran muwalat di saat membasuh muka kemudian membasuh kedua tangan, contohnya seperti itu. Jadi sekiranya wajah yang dibasuh itu sampai kering, mau sampai kering itu terlalu lama pisahnya, ya dikejak muwalat atau cepat al-hawa cuaca wal mizaji wal zamani dan mungsuh wa idza sanasa lan ing dalem tatkala ngapin teluni musuh mutawati fali
ngafal tiba mengkodek bilang-bilang di akhiri keslatin itu kedua akhiri basuh yang dianggap dari terakhir membasuhnya itu bukan dari basuhan pertama tapi basuhan terakhir. Anda ketika selesai basuhan terakhir untuk basuh anggota yang lain itu sekiranya tidak kering. Wa inna ma tuntabuna nanging pasti sunatakan al-muwanatu ponuli-nuli fi ghairi wudu'in dalam liyani wudu fi ghairi wudu'in dalam liyani wudu sahibid darurati wong kang duweni darurat. Jadi mun selain wudu bagi orang yang selain darurat itu juga disunahkan amma huwa utawi muwalat fal muwanatu nuli wajibatun ikucap wa wajib fi hatihi ing dalam hati sahibid darurat. Jadi bagi orang yang mempunyai darurat cepat-cepat itu hukumnya wajib. Contoh tanangan rokah dalam keadaan luka ya. Tanangan dalam keadaan luka. Maka hukum mualatnya, hukum cepat-cepatnya itu wajib bukan sunnah lagi. Yang dihukumi sunnah itu mualatnya. Mualat yang dihukumi sunnah ketika tidak sahibud darurat. Tandi apa dua darurat seperti hanya tangannya luka atau kakinya luka. Darurat seperti itu maka cepat-cepat itu hukumnya wajib. Jadi paham? Ngerti bu? Nengeraki masih. Wabakol diludu'i wabakola tetap diludu'i ke wong wudu kang wudu sunanon apa kira-kira kesunanan ukhra kang wani madhkuratun kang den sebut fil mutawwalati dalam kitab mutawwal. Jadi maksudnya ada penjelasan lain di selain kitab Fathul Qorib di kitab yang lebih luas. Ya, mungkin dari sunnahnya itu ada yang mau ditanyakan, silakan beri tangan dari sunnahnya untuk. Jadi mulai tadi tentang membasuh telinga, ngoswe kopeng yang hukumnya sunnah tak wajib. Dicarana jari telunjuk dimasukkan ke dalam kuping, jari ibu jari dari belakang luarnya kuping ya. Nah seperti ini ya. Baru mendapatkan kesunahan. Mau kemana-mana kita ambil kesunahan cara tasana cuma ya, seperti ini ya dapat kesunahan ya. Terus kemudian tahlilul lihyal kasati menyelat-jelati jenggot setebel disunahkan untuk disilat-silati. Wa tahlilu anshabi'in yadain wa rijlain dan menyelat-nyelati jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Wa taqdimul yumna mendahulukan tangan kanan atau kaki yang kanan atau anggota tubuh yang kanan ala yusra daripada yang kiri. Dan di setiap buat toharatun yang dikehendaki oleh musannif setiap sesuci disunahkan salah 3 kali dan baik dalam hal membasuh atau mengusap. Yang terakhir wal mu'alatu yakni cepat dari satu anggota ke anggota yang lain yang dibasuh itu harus jaraknya tidak terlalu lama ya. Itu untuk hukumnya yang nyelati jari tangan itu urutannya kok setelah kuping, sedangkan praktiknya di sini itu kan sebelum mencuci mulut itu sudah membasuh tangan juga gitu kan, nyelati tangan. Urutannya yang tadi ya, Ya. yang kita
Jadi urutan ini kan urutan kesunahan, bukan fardunya wudu. Kalau fardunya wudu ya tangan dulu. Kalau fardunya wudu, ini cuman kesunahan menyelat-nyelati di saat membasuh tangan, di saat membasuh kaki. Praktek di wudunya jadi saat membasuh tangan, nggak harus menyelat-nyelati setelah membasuh telinga, enggak seperti itu ya. Jadi paham? Jadi saat membasuh tangan maka kesunahan menyelat-nyelati ya di situ juga. Nggak usah nunggu setelah membasuh telinga. Enggak. Jadi ngerti? Jadi intinya menyelat-nyelati baik tangan, jari-jari tangan atau jari-jari kaki itu hukumnya sunnah. Waktunya menyelat-nyelati kapan? Nggak usah nunggu setelah membasuh telinga. Tapi di saat membasuh tangan, di saat membasuh kaki itu dapat kesunahan kalau di sela-sela. Kecuali tadi yang disampaikan tadi, air itu tidak nyampe. Sunnah menyelat-nyelati ketika air nyampe. Mau air kenapa? Ke jari-jari maka hukumnya wajib. Contoh air petang, otomatis air tidak nyampe kalau tidak diselat-selati. Maka hukum menyelat-nyelati itu hukumnya wajib. Tapi tidak usah sampai bika seperti ini ya. Maka hukumnya haram juga. Meskipun tujuannya menyelat-nyelati tidak boleh. Jadi paham ya? Jadi tadi kan melakukan yang kanan itu yang kiri. Ya. Terus gimana kalau yang bagian telinga, kuping? Apa yang kanan 3 kali dulu atau kanan kiri? cara membasuhnya yang kanan dulu 3 kali. Karena nanti yang dihitung itu basuhan terakhirnya. Baru dihitung mualat ke yang kiri. Maksudnya cepat-cepat. Kanan kiri. Padahal yang dianggap itu yang terakhir. Yang kanan kiri sekalian tuh maksud yang kiri. Jadi untuk mendapatkan kesunahan mualat itu dihitung dari basuhan terakhir. Contoh kuping 3 kali, dibasuh yang kanan dulu 3 kali. Setelah itu baru yang kiri. Kalau prakteknya seperti itu berarti mendapat mualat kesunahan cepat-cepat. Tadi yang tangan juga sama yang kaki itu. Iya, yang dalam membasuh tangan maka yang kanan dulu, jangan dicampur-campur dengan yang kiri ya. Dibasuh 3 kali, setelah itu baru yang kiri juga 3 kali. Salasa 3 kali. Ya. Seperti kita membasuh telinga kan harus terunjuk kan harus masuk ke dalamnya kuping. Terus kalau membasuh itu apakah harus masuk ke lubang hidung juga? Jadi kesunahannya itu hanya air itu masuk ke dalam hidung, tidak harus ke dalam, pokoknya masuk. Terus kalau yang kuping bima jadidin ya, baru mendapat kesunahan dengan air yang baru. Saya maksud air yang baru, maaf. Biasanya kan sebelum ngasuhin kopeng tangan lah besar kan. Bunyi pasti bentuk tangan besar itu langsung ngasuhin kopeng, tapi harus ambil air yang baru. Karena air boleh burung. Itu yang dimaksud dengan mendapat kesunahan. Ya harus nyampe di dalamnya ya. Di dalamnya harus dibersih. Kalau hidung, batasan kesunahnya itu hanya sekedar air itu masuk ke dalam hidung. Tak usah sampai sembuh kalau itu bisa terserah. Ya. Sudah. Ada tak?